Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Iksani Purwantoro. Saya sebagai stand up comedy. Saya Revina Putri Fitriani sebagai pembawa acara. Saya Novi Fitriana sebagai reporter. Saya Hanina Lucia sebagai sambutan. Saya Reva Ramadhani sebagai pendongeng. Saya Ana Rahmati sebagai pembawa puisi. Saya akan menyaksikan video kelompok kami. Selamat siang para pemirsa. Hari ini saya sedang berada di gedung serbaguna SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta. Hari ini kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Para hadirin dan tamu undangan SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta sudah memasuki ruangan untuk menyaksikan langsung dan berpartisipasi dalam acara kemeriahan Hari Peringatan Sumpah Pemuda di gedung serbaguna SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta. Tema tahun ini SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta mengangkat tema yaitu bersatu dan bangkit untuk Indonesia maju, yang artinya semangat para pemuda untuk membangun masa depan bangsa. Baik, di sini saya sedang bersama Kepala Sekolah SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta. Boleh diperkenalkan Bu, namanya siapa? Perkenalkan, saya Fatina, selaku Kepala Sekolah di SMA Raden Mas Said Surakarta. Baik, bagaimana persiapan peringatan Hari Sumpah Pemuda di SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta? Siapanya mungkin udah ke 90% ya, kalau bicaranya acara. Baik, siapa saja panitia yang terlibat dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda di SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta? Panitianya kita dari OSIS dan ada pramuka juga. Anak-anak yang terlibat di kepanitiaan lainnya. Baik, terima kasih. Hadir bersama saya Novi Fitriana yang akan mendampingi para pemirsa untuk kemeriahan dan keberlangsungan acara di SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta. Demikian iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Raden Mas Said Surakarta, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru dan staf, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pagi ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, di mana momen bersejarah ini membangkitkan rasa persatuan kebangsaan dan rasa semangat para pemuda di pemuda Indonesia. Baik, tentu saja di sini saya Revina Putri Fitriani yang akan memandu jalannya acara pada pagi ini. Baik, untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan cipta, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SMA Raden Mas Said Surakarta, yang keempat musikalisasi puisi, yang kelima dongeng, yang keenam stand up comedy, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Raden Mas Said Surakarta kepada Ibu Sakinah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Raden Mas Said Surakarta. Yang saya banggakan anak-anakku siswa-siswi SMA Raden Mas Said Surakarta dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan sehat walafiat. Hari Sumpah Pemuda yang kita rayakan setiap tanggal 23 Oktober bukan hanya sekedar seremonial tahunan, melainkan momen penting untuk mengenang semangat dan perjuangan pemuda Indonesia pada tahun 1928. Pada saat itu, pemuda dari seluruh penjuru Nusantara bersatu, menyatakan berbangsa satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, kita sebagai generasi penerus sudah seharusnya meneladani sikap dan semangat nasionalisme para pemuda 1928. Perjuangan kita sudah berbeda. Tidak lagi mengangkat senjata, namun berjuang dengan pendidikan, prestasi, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Akhir kata, saya mengajak seluruh warga sekolah untuk terus meningkatkan semangat pemuda dalam melakukan tindakan. Mari bersama-sama mewujudkan Indonesia emas yang berprestasi, kreatif, dan memiliki nilai saing tinggi. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan
dari Kepala Sekolah SMA Raden Masaya Surakarta. Selanjutnya pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda yang akan dibawakan oleh salah satu murid dari SMA Raden Masaya Surakarta. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya minta tolong para hadirin untuk berdiri ya. Saya akan membacakan Ikrar Sumpah Pemuda, kemudian kalian mengikuti. Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Bisa duduk kembali. Menolak upah untuk pemuda, karya Destin Juang Magusti. 28 Oktober 1928. Jiwaku bergetar ketika mendengar setiap bait sumpah pemuda. Aku seorang anak merdeka yang terlahir dari sejarahmu, sebagai sosok pemberani yang bertekad sempurna. Tepat 94 tahun yang lalu, dalam kemenangan pilu, dengan sumpah suci dan berani, mampu menggetarkan angkasa dengan alutsista. Tetapi ketika kami menatap teduh, melihat Nusantara yang keruh dan kian lumpuh, Nusantara, pemuda saat ini hanya berucap pada akun sosial mereka pribadi, namun bukan ketika diminta untuk mengkritisi. Pemuda saat ini berlomba mengadu pikiran dan gagasan mereka, tapi bukan untuk menghormati, melainkan untuk menjatuhkan dan melukai. Pula mereka yang mengaku beragama malah termakan kata intoleran. Sungguh ironi negeriku ini. Wahai pemuda-pemudi Pertiwi, untuk sumpah yang telah kau lupakan, untuk sumpah yang telah kau abaikan, ini bukanlah hari tanpa arti, tetapi ini dari rakyat yang masih memiliki cinta dan pemuda yang cinta pada negerinya. Saya Nana Mati, terima kasih. Terima kasih diucapkan. Selanjutnya penampilan dongeng yang akan disampaikan oleh salah satu murid dari siswa kelas 11. Kepada persilahkan. Oke, saya akan menceritakan salah satu dongeng. Di suatu negeri yang biasanya cuma ada kalau pas musim hujan, hiduplah 3 seorang pemuda dari daerah yang jauhnya kebangetan. Saking jauhnya nih, sampai Google Maps saja angkat tangan. Mereka adalah Arga dari Gunung Utara. Kalau ngomong itu suka caps lock dan penuh semangat. Dan Tama dari Gunung Timur, pemuda yang kalem dan gak bisa lepas dari kipas tangan. Dan Jaya dari Gunung Selatan, katanya sih stand up komedian, tapi ya belum pernah open mic. Suatu hari mereka bertemu diajak lomba tarik tambang, yaitu lomba tarik tambang antar gunung, tapi bukannya kompak, mereka malah kasih ribut sendiri karena dia berbeda bahasa. Arga bilang, ayo gas, tapi Tama menanggapi dengan
Apalah bro, itu mah di tempat gue artinya gas ya, ngopi dulu. Dan Tama pun langsung menjawab, ini lu berdua diam aja deh. Alah. Maju banget sih. Kemudian Arga pun kebingungan. Maju itu kata baru ya. Kemudian Jaya pun menjawab, itu mah ekspresi universal kita aja kalau kita malas debat sama temen, tapi kan kita masih sayang temen. Kemudian Tama pun menjawab, dahsyat, besok kan tuh kayak gitu. Tiba-tiba langit pun tampak gelap dan turun seekor naga. Bukan naga biasa, tapi langsung nyinyir dan kemudian berkata, woi, kalian itu kan berbeda-beda, ngapain kalian harus bersatu? Udahlah, mending bubar aja. Alah. Kemudian Argamun menjawab dan bilang, kita nggak bisa bersatu. Kita punya misi, walaupun kita nggak pernah bisa bersatu, tapi setidaknya kan kita harus menunjukkan kepada naga kalau kita tetap harus bisa bersatu walaupun kita berbeda-beda asal. Kemudian mereka membuat sumpah, yaitu yang mereka buat sendiri. Pertama, kami bertumpah darah satu, yaitu darah pejuang, bukan darah tinggi. Dua, kami berbangsa satu, yaitu bangsa pejuang Biskar. Tiga, kami menjunjung tinggi persatuan, yaitu kami menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa yang membuat kita menjadi satu walaupun kita beda tempat asal. Kemudian mendengar hal itu, naga baperan tadi langsung bilang, kok jadi gini? Aku kan jadi terharu. Kenapa kalian bisa bersatu? Kemudian naga itu pun mengakui kekalahannya karena ya 3 pemuda tadi bisa bersatu. Kemudian naga itu kembali ke langit dan langit pun tampak cerah. Semenjak kejadian itu, setiap tanggal 28 Oktober selalu diperingati dengan Hari Sumpah Pemuda. Mereka mengadakan festival yaitu bernama Hala Edition. Hala Edition yang penuh tawa dan penuh semangat. Jadi pesan moralnya adalah berbeda asal gak masalah, yang penting kan sama niatnya. Kalau ada orang yang nyinyirin kita, ya tinggal bilang aja, maju. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembagian hadiah yang akan diberikan oleh Kepala Sekolah SMA Raden Masai Surakarta. Juara 3, pemenang juara 3 jatuh kepada Mas Faisal. Jatuh kepada Mbak Farah. Pertama jatuh kepada Mas Putra. No. Saya udah sempat lagi. Refleks. Yoko. Baik, selanjutnya acara yang paling kita tunggu-tunggu yaitu stand up comedy. Salah satu siswa kelas 12, kepadanya disilakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indonesia. Sebagai anak kulit Jawa, nelayan, juragan peternakan. Ibu saya sukanya bertisah. Saya melihat Indonesia itu seperti kapal tua yang berlabuh tanpa arah. Mahkotanya ada, tapi saya tidak bisa membaca. Atau mungkin bisa membaca, tapi itu tusuk hasrat untuk memahami kita. Hasrat untuk menghidupi famili, kolega, atau mungkin istri muda. Saya melihat Indonesia itu seperti kapal tua dengan penumpang berbagai rupa. Ada dari Sumatera, Jawa, Sumbawa, hingga Papua. Bersatu dalam kesatuan. 8 kali sudah kita berganti nakoda, tapi masih jauh dari kata sejahtera. Nakoda pertama, sang proklamator dan Hatta, membawa semangat Pancasila dan terkenal di kalangan wanita. Dia berkata akan guncangkan dunia dengan 10 pemuda. Tapi itu kurang satu untuk tim sepak bola. Jadi kapan mau masuk Piala Dunia? Nakoda yang kedua, 32 tahun berkuasa, membawa semangat pelita. Bapak pembangunan bagi mereka. Tapi bagi saya tidak ada bedanya. Nakoda ketiga, siapa yang naik tahta, mewakilkan masa gelap. Dia belum sempat mengarungi samudera, tapi sudah terhenti di tahun pertama. Jerman dapat ilmunya, kita dapat apa? Antrian panjang betul tidak. Nakoda keempat, sang kiai dengan hati terbuka. Dia terhenti melalui sidang istimewa ketika tokoh-tokoh reformasi berebut istana. Kalau kata Gus Dur, potong BP saja. Dan sekian sampai dapat nakoda kita masih kata sejahtera. BTW saya ini adalah mahasiswa jurusan bahasa Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Yang apa-ngapain? Dengerin dosen yang jelasin keluarganya. Banyak teman saya bilang, ngapain sih Sam ngambil jurusan bahasa Indonesia? Toh kita juga orang Indonesia. Ya menurut saya bahasa itu harus dijaga supaya tidak berkontaminasi. Perkataan teman saya itu seperti dia pernah bilang, ngapain sih belajar demokrasi? Toh juga sudah dapat kursi. Ya menurut saya itu demokrasi itu harus dijaga supaya tidak terdinasti. Setelah saya masuk ke jurusan bahasa Indonesia, saya mengenal kalau ilmu bahasa itu ya tidak semudah itu. Seperti mengalami perubahan makna. Seperti kata setan akan melakukan perubahan makna ketika sudah masuk ke daftar baru makna. Betul setan, kawan setan, sebelah setan, dan sebagainya.
Setahu saya setan itu diturunkan ke bumi itu untuk menyesatkan umat manusia, bukan untuk menjadi pedes. Tapi ada juga teman saya yang gitu, habis makan apa itu rawon, dia bilang gini, ateis ngapain Pak ateis Pak? Karena tuanya logis. Sekian dari yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Karena yang betul hanya senyum dia pada. Terima kasih diucapkan. Tak terasa sudah di ujung acara Hari Sumpah Pemuda di SMA Raden Mas Said Surakarta. Saya Alvina Pudi Fitriani pamit undur diri dan memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama menjadi MC. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Baik pemirsa, di saat ini saya sedang bersama siswa SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta yang berhasil memenangkan lomba baca puisi peringkat pertama. Bagaimana kesannya Mas? Juara pertama pembacaan lomba puisi? Ya pastinya ya sesuatu yang tidak terduga, karena menurut saya dari sekian banyaknya siswa yang membaca puisi ada yang lebih dari saya. Ya suatu kehormatan bagi saya menerima juara satu ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, di saat ini saya sedang bersama siswi SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta yang berpartisipasi menghadiri acara perayaan Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana kesan dan pesannya untuk acara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Raden Mas Said Surakarta ini, Pak? Kesan-pesannya acara ini sangat seru, menyenangkan, dan semoga acara ini bisa menambahkan semangat persatuan untuk siswa-siswi SMA Raden Mas Said Surakarta. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, dapat dilihat di belakang saya, acara peringatan Hari Sumpah Pemuda sangat meriah. Ada pembacaan puisi, dongeng, dan juga stand up komedi yang dibawakan oleh siswa dan siswi SMA Raden Mas Said Surakarta. Dan tidak lupa ada pembagian hadiah yang menarik yang telah disiapkan oleh panitia acara bagi para siswa dan siswi yang telah memenangkan lomba membaca puisi. Sebagai penutup, mari kita jadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum semangat para pemuda dan kebangkitan untuk membangun masa depan bangsa, bersatu dan bangkit untuk Indonesia maju. Demikian iNews melaporkan. Terima kasih sudah menyaksikan.